Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Selinasari dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan mengenai makna dalil tentang perilaku berpikir kritis. Yang pertama, makna dari surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Imran ayat 190 hingga 191 sebagai respon permintaan kaum kafir Quraisy. At-Tabari dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy telah mengetahui Nabi Musa alaihi salam memiliki tongkat dan tangan yang bersinar bagi yang memandangnya. Mereka juga mengetahui Nabi Isa alaihi salam mampu mengobati mata yang buta sejak lahir dan menghidupkan orang yang telah mati. Selanjutnya mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Ayat tersebut mengajak orang Quraisy memikirkan segala kejadian yang ada di langit dan di bumi sebagai bentuk bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada surat Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada setiap ciptaannya seperti langit dan bumi, ada perputaran siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berakal. Adapun dalam ayat berikutnya di ayat 191 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri dari golongan ulil albab atau orang yang berakal. Ciri-cirinya yang pertama, mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dimanapun dan dalam keadaan apapun. Yang kedua, memahami segala bentuk hukum alam dan tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat. Yang kedua, makna dari hadis riwayat Abu Nuaim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim menjelaskan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam untuk bertafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertafakur, manusia akan mengetahui segala keajaiban langit, gunung, tumbuh-tumbuhan, binatang, lautan dan daratan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan mampu memikirkan atau mencari tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Manusia dapat mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluk yang diciptakannya, tidak dengan memikirkan zat atau wujudnya. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu memerintahkan umat Islam agar berpikir kritis dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak menunda-nunda untuk melakukan perbuatan baik. Adapun hadis riwayat At-Tirmizi dari Saddad ibnu Aus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dua ciri orang cerdas, yaitu mampu melakukan introspeksi diri dari kesalahan yang dilakukan dan suka beramal soleh untuk kehidupan di kemudian hari.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.